Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Usai kasus pemerasan yang menimpanya, Paul Pogba telah meningkatkan keamanan di sekitar rumahnya demi menjaga istri dan anak-anaknya. Dilansir Football Italia, Pogba berada di bawah perlindungan polisi menyusul ancaman dan upaya pemerasan dari kakaknya, Mathias Pogba, bersama geng terorganisir. Kini polisi setempat telah meningkatkan keamanan di kediaman Pogba di daerah Turin. Sebelum melakoni laga kontra Atalanta, AS Roma mengkonfirmasi bahwa Paulo Dybala harus ditarik keluar dari line-up karena cedera. Namun Mourinho menegaskan bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk menangisi permasalahan cedera. Dilansir Football Italia, Dybala mengalami gangguan pada paha kirinya. Hal itu membuat Nemanja Matic masuk menggantikannya dan mendorong Pellegrini untuk bermain lebih ke depan. Roma pun kalah dalam laga tersebut, tapi Mourinho tak mau menyalahkan cedera Dybala. Fans Juventus kabarnya meluapkan kekecewaan mereka kepada sang pelatih Massimiliano Allegri saat Bianconeri menelan kekalahan dari AC Monza. Dilansir Gol, rasa frustasi Juventini terus memuncak gara-gara serangkaian hasil buruk yang diterima Juve. Tagar Allegri out pun viral di media sosial. Kemarahan fans tak cuma di media sosial. Di Stadio Brianteo, kandang Monza, seorang fans menyerukan Allegri Fafanculo, atau yang berarti Allegri bajingan. Meski menuai hasil buruk, Juve belum ada niatan untuk memecat Allegri. Napoli dikabarkan telah mengirim pesan dukungan untuk mantan pemainnya Lorenzo Insigne setelah mendengar bahwa istrinya, Jenny, mengalami keguguran. Dilansir Football Italia, Napoli mengirim pesan dukungan kepada mantan kapten mereka dengan mengatakan, Jenny tersayang, Lorenzo tersayang, seluruh keluarga Napoli akan selalu dekat denganmu dan merangkulmu dengan erat. Pesan itu diunggah Napoli melalui akun Twitter mereka. Barcelona memang sudah belanja besar-besaran pada musim panas lalu demi membangun kembali skuad yang Xavi Hernandez inginkan. Namun Football Espana mengabarkan bahwa Barca masih ingin menambah amunisi di sektor gelandang dan nama punggawa Chelsea, Jorginho, muncul sebagai opsi nomor 1 mereka. Belum ada pergerakan apapun yang dilakukan Barca. Menurut laporan, Barca akan berusaha mendatangkan Jorginho musim depan karena kontraknya bersama The Blues bakal habis awal musim mendatang. Usai mengalami kekalahan dari rival sekota Real Madrid, penjaga gawang Atletico Madrid Jan Oblak optimis timnya bisa bangkit di pertandingan La Liga berikutnya. Dilansir Football Espana, terlepas dari kekecewaan, Oblak pede timnya bisa mendulang hasil positif di pertandingan berikutnya. Menurut Oblak, ada beberapa kritik selepas kekalahan, tapi ia akan menggunakan kritik tersebut jadi penyelamat tim di pertandingan selanjutnya. Real Madrid dikabarkan ogah mendatangkan Kylian Mbappe di kemudian hari. Dilansir Football Espana, meski Madrid sangat berminat padanya, Mbappe justru menandatangani kontrak perpanjangan dengan PSG hingga tahun 2025. PSG tentu akan melepas Mbappe sebelum tahun 2025 apabila sang pemain tak mau memperpanjang kontrak, dan Madrid ogah memanfaatkan kesempatan itu. Los Merengues sudah mengubur dalam-dalam rasa ingin memiliki Mbappe. Performa yang baik dari Arsenal musim ini mengundang komentar dari legenda sepak bola Inggris Alan Shearer. Dilansir BBC, Shearer mengakui bahwa musim ini Arsenal bermain sangat baik dan berbeda dengan musim-musim lalu. Kendati demikian, Shearer belum mau menyimpulkan bahwa Arsenal bakal menjadi tim penantang gelar musim ini. Musim masih panjang dan apapun masih bisa terjadi pada Arsenal. Cardiff City buka peluang rekrut mantan pelatih Burnley, Sean Dyche, sebagai juru taktik anyar mereka. Dilansir Wales Online, setelah terdampar di posisi 18 klasemen Championship, Cardiff pun memecat pelatih lama mereka, Steve Morison, dan kini mereka tengah mencari pengganti yang tepat. Sean Dyche muncul sebagai nama yang paling memungkinkan untuk mengambil pekerjaan ini. Namun pihak The Bluebirds tak mau gegabah. Mereka juga menyimpan nama kandidat lain seperti Nathan Jones.
Merespon cercaan rasis yang ia terima, Vinicius Junior berjanji akan terus menari di lapangan dan pemain berusia 22 tahun itu pun menepati janjinya. Dilansir Sport Bible, Vini melakukan tarian khas Brazil dengan kompatriotnya di Real Madrid, Rodrigo Goes. Selebrasi itu muncul usai Rodrigo mencetak gol pembuka kontra Atletico Madrid akhir pekan lalu. Tentu saja goyangan pinggul itu ditujukan kepada Pedro Bravo yang sudah mengejek Vini. Marco Reus mengalami cedera pergelangan kaki saat membela Dortmund dalam laga melawan Schalke Sabtu akhir pekan lalu. Direktur olahraga di Borussen, Bastian Kehl, mengatakan bahwa hasil diagnosis menunjukkan Reus hanya perlu istirahat 3 hingga 4 pekan saja. Harapan Marco Reus untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2022 masih ada, menyusul kabar bahwa cederanya tidak separah dugaan awal. Manchester United rupanya sempat tertarik kepada bek Bayern Munchen Benjamin Pavard pada musim panas 2022. Pavard sendiri mengakui bahwa MU tertarik menggunakan jasanya. Namun, dirinya memutuskan untuk tetap berkomitmen membela Bayern lantaran sosok pelatihnya Julian Nagelsmann sudah menegaskan jika Pavard masih masuk ke dalam rencananya, serta dijanjikan terus dapat tempat reguler. Manajer Manchester United Erik ten Hag berharap Marcus Rashford segera pulih sebelum laga menghadapi Manchester City 2 Oktober 2022 mendatang. Seperti diketahui, Rashford telah absen 2 pertandingan setelah mengalami cedera otot saat jumpa Arsenal. Selain itu, pemain 24 tahun tersebut telah dikeluarkan dari skuad timnas Inggris. Tim medis MU mengklaim Rashford bisa kembali pasca jeda internasional karena cederanya tidak terlalu parah. Pelecehan rasial dialami winger Real Madrid Vinicius Junior dari supporter Atletico Madrid. Pendukung lawan menyebutnya monyet, sampai membawa boneka monyet untuk meledek pemain asal Brazil itu di luar stadion Wanda Metropolitano Senin 19 September dini hari waktu Indonesia Barat. Pihak La Liga langsung bereaksi mengecam hal tersebut. Pihaknya berjanji akan segera menyelidiki dan memberikan sanksi. Menjadi pelatih DC United, Wayne Rooney dianggap telah mengatasi tindakan rasisme yang dilakukan oleh salah satu pemainnya kepada pemain lawan. Rooney membuat sikap tegas saat DC United menghadapi Inter Miami. Top scorer Taxi Fontas ditarik Rooney karena diduga melontarkan kata-kata rasis. Oleh karena itu, Rooney pun mendapatkan pujian dari mantan rekan setimnya, Phil Neville yang saat ini menjadi pelatih Inter Miami. Kiper Atalanta dan Argentina, Juan Musso, berhasil menjalani operasi untuk memasukkan plakat logam dan sekrup menstabilkan faktur wajah yang dideritanya dalam bentrokan kepala dengan rekan setimnya. Insiden itu terjadi pada menit-menit awal laga kontra AS Roma di Stadio Olimpico minggu kemarin. Musso sempat dilarikan ke rumah sakit dan pada Senin telah sukses menjalani operasi. Timnas Prancis melalui akun Twitter resminya pada Senin mengumumkan memulangkan Theo Hernandez ke Milanello sebab sang bek sayap cedera pada aduktor ganaga. Posisi ex-pemain Real Madrid tersebut di skuad Didier Deschamps saat ini akan digantikan oleh Lucas Digne. Hingga saat ini belum ada pemberitaan lebih lanjut tentang kondisi cedera Hernandez. Paulo Dybala tidak tampil bersama AS Roma saat Giallorossi kalah 0-1 dari Atalanta pada Minggu 18 September. Ex-pemain Juventus itu mengalami nyeri di bagian otot paha kirinya. Meski hasil tes kemudian menunjukkan tidak ada cedera sama sekali yang dialami oleh Dybala. Pemain berjulukan La Hoya itu pun tetap dipanggil untuk membela timnas Argentina pada jeda internasional akhir September ini. Juventus menelan kekalahan saat melawan Monza, di mana Angel Di Maria mendapatkan kartu merah pada laga tersebut. Di Maria mendapatkan kartu merah pada menit ke-40 setelah menyikut bagian perut Armando Izzo. Atas ulahnya tersebut, Di Maria mengirimkan permintaan maaf kepada fans melalui media sosialnya dan merasa bersalah atas kekalahan Juventus. Fans Juventus mendesak Allegri untuk mundur dari jabatannya usai Bianconeri ditukuk Monza akhir pekan kemarin. Namun, tampaknya Allegri masih bakal bertahan di posisinya setelah CEO Juventus memberikan kepercayaan kepada lelaki berusia 55 tahun itu. Hanya saja, mencuat kabar jika posisi Allegri sejatinya tidak seaman yang terlihat. Sebab, dilansir dari spur.web.com,
Antonio Conte dikabarkan akan kembali ke Liga Italia untuk mengambil alih posisi Allegri di Juventus. Atletico Madrid sedang bersiap untuk mengajukan banding atas kartu merah Mario Hermoso melawan Real Madrid. Mereka yakin larangan satu pertandingan untuk Hermoso akan dibatalkan. Seperti diketahui, kartu merah Hermoso itu memicu polemik. Dalam tayangan ulang, ia memang terlihat mendorong Dani Ceballos saat hendak menyambut situasi sepak pojok. Namun, keputusan wasit dipertanyakan. Apakah dorongan tersebut layak diganjar kartu kuning kedua? Ceballos sendiri bereaksi dengan teatrikal usai didorong dan memegangi kepalanya. Penyerang PSG Kylian Mbappe menolak ikut sesi pemotretan timnas Prancis Selasa 20 September karena tak setuju dengan Federasi Sepak Bola Prancis FFF soal hak gambar. AS melaporkan Mbappe enggan ikut sesi pemotretan timnas Prancis karena melibatkan sponsor makanan cepat saji dan perusahaan judi. Mbappe sudah meminta FFF meninjau kembali perjanjian kesepakatan hak image dirinya di timnas Prancis pada Juli yang lalu. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen gagal meraih kemenangan di 4 laga terakhir Liga Jerman. Sorotan mulai mengarah kepada sang pelatih Julian Nagelsmann, tapi manajemen Die Roten memastikan kursi pelatih 35 tahun itu masih aman. Sempat diisukan akan mengontak Thomas Tuchel. Hal itu pun diurungkan. Bayern masih percaya kepada Nagelsmann. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois sempat mendapat ejekan serta teriakan kasar dari supporter Atletico Madrid saat melawat ke Stadion Wanda Metropolitano Senin 19 September. Courtois sama sekali tak merasa tersinggung dengan perlakuan supporter Atletico terhadap dirinya. Setelah membalas ejekan dengan menunjukkan tato juaranya itu, ex-kiper Los Roy Blancos ini langsung tersenyum dan kembali melanjutkan pemanasannya. Bintang PSG Lionel Messi lagi-lagi melewati rekor superstar MU Cristiano Ronaldo. Kali ini, Messi melewati Ronaldo dalam kategori jumlah koleksi gol sepanjang karir tanpa menghitung penalti. Hebatnya, Messi berhasil menyalip rekor Ronaldo itu meskipun memainkan 150 laga lebih sedikit. La Pulga tercatat sudah mengemas 672 tanpa penalti sepanjang karir profesionalnya, dengan Ronaldo sebelumnya sejajar dengan Messi yakni mencatatkan 671 gol tanpa penalti. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate yang terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!